Ciri-ciri Anda sudah dewasa adalah ketika tidur untuk istirahat, bangun untuk bekerja, gaji untuk keluarga, bahagia dibagi-bagi, derita ditanggung sendiri. Ingat, infak subuh di Teras Dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Mungkin teman-teman yang mau bertanya silakan bisa angkat tangan atau ditulis di kertas juga boleh ya teman-teman. Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallah khairan katsiran atas materi yang telah disampaikan. Izin bertanya, mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, apabila diketahuinya fasakh itu dalam kondisi suami istrinya sudah punya anak seperti yang Ustadz jelaskan tadi, lantas status anaknya itu bagaimana? Kemudian pertanyaan kedua, jika dalam fasakh tadi tidak ada masa iddahnya, setahu saya kenapa ada masa iddah, karena masa menunggu itu supaya dapat diketahui suci atau tidaknya. Nah kemudian kalau di fasakh tidak ada masa iddah, bagaimana kita tahu apakah wanita tersebut masih dalam keadaan suci atau semisal ada calon bayi di rahimnya seperti itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Pertanyaan pertama tentang masalah anak, statusnya anaknya bagaimana? Status anak kalau hasil pernikahan mereka tadi, kalau status anaknya belum nikah berarti status anaknya jomblo gitu aja. Bukan itu pertanyaannya. Maksudnya status anak itu apa? Perwaliannya ke ibunya, nasabnya ke ibunya. Misalnya punya anak namanya Edi ya, Edi binti, ibunya namanya Markona, Edi binti Markona. Gitu ya. Edi bin Markona. Karena dia laki-laki. Edi bin Markona, kalau perempuan berarti binti. Ibnati itu kan anak perempuan. Berarti kalau perempuan misalnya Siti punya ibu namanya Nurhaliza, berarti Siti binti Nurhaliza. Itu contohnya begitu. Perwalian ke ayahnya putus, gitu ya. Kemudian status apalagi tadi pertanyaan keduanya tentang masa iddah. Kok tidak ada Pak Ustadz? Masa iddah itu ada dua fungsinya. Satu untuk masa merenung berpikir, apakah melanjutkan pernikahan atau tidak. Cobalah dipikir. Makanya sampai dibuat 3 kali, 3 kali suci bagi perempuan yang haid normal. Kalau perempuan itu haidnya nggak normal, berantakan. Sekarang haid, besok enggak, besok haid, enggak, haid, enggak, kayak teka-teki lah gitu kira-kira, susah. Maka statusnya 3 bulan, dihitung 3 bulan komariah, berarti tanggalan komariah 2930. Kalau wanita itu menopause atau wanita itu tidak haid sejak kecilnya, nggak pernah haid, hitungannya 3 bulan, bukan 3 kali haid, 3 bulan, berarti anggaplah 90 hari ya, begitu. Kalau ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Kalau suaminya meninggal dunia, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Itu kalau suami yang meninggal, ya, istri masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Lah, pertanyaannya tadi adalah masa iddah tadi untuk masa berpikir, yang kedua untuk menentukan atau mengetahui ada janinnya atau tidak. Untuk wanita yang difasakh, kenapa tidak ada masa iddah? Karena janin ini pun bukan miliknya si fulan. Persoalannya di situ, karena janin ini tetap kalaupun lahir bukan anaknya si fulan itu. Kalaupun dia ternyata menikah, ternyata istrinya tadi dalam kondisi sudah hamil, ketahuan hamil dia. Hamil dengan si saudara kandungnya itu misalnya gitu ya, dia hamil, maka pernikahan dia si laki-laki yang baru ini maka diceraikan dulu, diputus dulu. Nanti ngulang nikah setelah bayinya lahir. Begitu. Tuh pertanyaannya bagus. Sekaligus untuk mengetahui masa iddah untuk wanita hamil, maka nunggu bayinya lahir. Makanya wanita hamil gak boleh nikah, tunggu lahir baru nikah. Orang tua itu sering-sering kalau anaknya berzina terus hamil, sebelum gede kehamilannya segera dinikahkan biar gak ketahuan, biar gak jadi aib. Nah ini pernikahannya statusnya tidak sah,
maka dia harus mengulang lagi akad nikah setelah lahir. Kalau mereka ini nikahnya pas lagi hamil tapi tetap satu rumah, berarti mereka berbuat zina, kumpul kebo, kholwat, dosa. Nggak bisa. Harus pisah, dipisahkan. Gitu ya. Taib. Itu pertanyaannya? Jelas? Clear? Alhamdulillah. Yang mau nanya lagi silakan. Mas-mas boleh, mbak-mbak boleh kalau mau nanya. Seputar talak, kalau nggak jelas. Jelas ya insya Allah. Ini buat yang mbak nanya nih, kasih satu nih. Oke. Di sini ada fikih tentang talak juga kok. Ada rumusan talak juga di sini. Buku kuliah pranikah komplit. Jadi buku itu nanti juga ada bahas fikih talaknya. Jadi nanti bisa dipelajari. Baik, ada lagi? Oh ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya Ustadz. Nggih. Ketika tadi misalnya pasangan suami istri itu murtad kemudian bercerai, itu kan tadi salah satunya terputus walinya dan juga terputus harta warisannya. Kemudian anak tersebut nanti jalurnya kepada siapa? Ke ayah atau ke ibu? Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah yang murtad, misalnya laki-lakinya murtad, sudah punya anak, kan ayahnya nggak bisa menikahkan Pak Ustadz, tidak bisa menikahkan, perwaliannya diputus. Terus bagaimana dia nasabnya dilarikan ke nasab ibunya? Terus yang nikahkan masa ibu Pak Ustadz? Yang nikahkan wali hakim, yang nikahkan Pak Penghulu, yang nikahkan KUA, Pak Naib, itu yang nikahkan mereka-mereka yang tidak punya wali atau terputus. Contohnya anak zina, anak hasil perbuatan zina kan nggak bisa wali dari ke ayahnya, maka yang nikahkan dia bintinya ke ibunya, kemudian yang nikahkan Pak Naib KUA, begitu, yang nikahkan walinya dari KUA. Saya nikahkan, misalkan saya perempuannya ya, yang perempuan kan, Andanda Heri, ya saya nikahkan engkau dengan Siti binti Maryam, langsung gitu dia. Siti binti Maryam dengan mas kawin seperangkat alat sekolah dibayar tunai. Misalnya ini. Nah, bisa dipahami ya. Itu yang ngomong begitu Pak Naib. Beda kalau walinya ini masih hidup dan ada sah. Siti binti Zainal, saya nikahkan engkau dengan wali yang telah walinya diserahkan kepada saya. Nah, harus begitu. Kalau walinya ada dan sah, dia nggak bisa nikahkan, nggak berani ngucapin, takut salah, dipasrahkan ke Pak Naib, maka Pak Naib bilang begitu, saya nikahkan engkau dengan ini yang walinya telah diserahkan kepada saya. Itu kalau ada. Karena dia sudah nggak punya wali lagi, maka langsung nikahkan. Begitu Mas. Taib. Ada lagi bertanya, silakan. Dapat buku nggak? Boleh kasih buku satu lagi. Mas siapa? Namanya Mas siapa tadi? Musa. Usama. Oh Usama. Wajahmu mirip anak saya juga, namanya Usama. Yeah. Masya Allah. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Oh ya, silahkan Mbak yang di belakang. Mic-nya gimana? Tuh. Antum ke sana, kasih berantai. Oh dari ya, sini. jauh banget deh. Mana mbaknya yang mau nanya mana? Mbak tanya di belakang ya? Oh ya, Maju, Mbak. maju ke depan aja. Kasih jalan. Mbak, nggak usah dibawa ke belakang, nanti susah lagi baliknya. Oh, yang tanya yang belakang. Oh ya. Kalau bisa, kalau nanya itu pakai pilihan ganda, jadi saya mudah jawab. Assalamualaikum. Izin bertanya, kalau misalnya kayak anak yang nggak dianggap gitu, nanti waktu nikahnya gimana ya Ustadz? Maksudnya? Misalnya itu pernah saya dengar tuh pelajaran fikih itu tentang anak riam, yang anaknya nggak dianggap sama orang tuanya gitu loh. Anak nggak dianggap atau anak yang diputus, beda. Kalau anak yang nggak dianggap ya berarti nggak mungkin orang tuanya ngurusi pernikahan, mau nggak dianggap anak kok. Kalau nikah ya nikah kono karepmu, ngono kan? Itu anak nggak dianggap anak.
Tapi ada anak yang diputus nasabnya. Beda statusnya. Anak nggak dianggap anak sama yang diputus nasabnya. Tapi tetap sayang sama anak. Tetap cinta sama anaknya. Neng dia harus mengakui bahwa nasabnya memang nggak bisa ke ayahnya. Dan ayah menyadari itu. Pertanyaannya apa? Itu loh, yang pernah saya pelajari itu yang kayak anak liam gitu loh Ustadz. Jadi, Anak liar. Iya, liam. Liam. Liam, kayak apa ya bahasanya itu ya itu, namanya anak liam, terus artinya apa ya? Anak liam ki anak durhaka apa piye? Bukan itu, di pas waktu pelajaran saya itu katanya itu yang anak yang nggak dianggap apa, misalnya waktu orang tuanya menikah terus nanti dikirain tuh istrinya tuh selingkuh padahal itu nggak selingkuh gitu loh Ustadz. Oh iya. Nah nanti itu kan itu sama aja kayak nggak dianggap kan Ustadz anaknya. Itu ke ibunya Mbak, ke ibunya. Nggak bisa, ke ayahnya nggak bisa. Oh bukan liam, lian. Ya lian. Allahu Akbar. Baru sadar aku. Yang saya sebut tadi lian maksudnya lian. Laknat, la'ana, lian. Lian itu laknat, sumpah. Ayah bersumpah bahwa itu bukan anak saya. Ya berarti dia nasabnya ke ibunya. Tak bisa ke ayahnya. Begitu Mbak? Iya. Ya berarti nanti bapaknya kalau masih mengurusin ya alhamdulillah. Kalau enggak sama sekali enggak mengurus ya ibunya yang ngurus. Pernikahannya pun walinya ke ibunya gitu. Binnya atau bintinya ke ibunya. Begitu. Paham Mbak? Namanya Mbak siapa? Mbak Lian. Istiqomah. Oh Istiqomah. Alhamdulillah. Istiqomah Lian. Ayo nanya lagi ada nggak? Ada di tengah-tengah Mbak, tolong kasih ke tengah aja langsung. Pikir saya yaan toh aku yang ngatur. Oh peka, kaya lah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya untuk ketika masa idah itu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk seorang perempuan? Ya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih pertanyaannya bagus. Selama masa idah apa yang nggak boleh dilakukan perempuan? Satu, ngetek. Mesti nggak tahu ngetek. Ngetek itu nek coro pitik wi. Istilah ayamnya itu ya. Ngetek itu ganjen genit ke laki-laki lain, tebar pesona. Nggak boleh. Perempuan yang sedang masa idah hendaknya dia tetap menjaga kehormatan dirinya karena status dia tetap masih istri. Harus diingat-ingat nih. Nih tak ulang-ulang nih ya, tak jelasin ya. Kalau suami sudah kamu saya tolak, saking marahnya ditalak, si istrinya ditalak. Bukan berarti dia sudah bukan istrinya, masih istri. Kewajiban suami apa Pak Ustadz? Masih ngasih nafkah, masih melindungi, nggak boleh diusir. Makanya bunyi surat Tolak ayat 1, wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kamu kepada Allah, la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan kamu keluarkan dia dari rumahmu. Nggak boleh, rumahnya dia, rumahmu itu ya rumahnya dia, itu yang dia tempati itu. Maka jangan diusir, jangan disuruh pulang ke rumah orang tuanya, tidak boleh. Ingat, perempuan yang masih ditalak dalam masa idah, maka dia masih istri sah. Berarti mereka tuh masih boleh tidur sekamar bareng, tuh masih boleh, sentuhan tangan boleh. Lah lucunya anak-anak sekarang karena kurang pengajian, nggak tahu setelah ditalak langsung pisah sendiri-sendiri, tinggal pulang ke rumah orang tuanya. Loh kamu Mbak masa idah? Iya Pak Ustadz. Loh kok sendiri-sendiri? Lah kan dia sudah nggak mahram saya lagi Pak Ustadz, saya udah nggak halal lagi sama dia, dia udah ceraikan saya. Oh gundulmu gue kok. Itulah karena nggak tahu. Orang tuh kalau perempuan ditalak, lah kalau ditalak terus langsung bisa sendiri-sendiri, nggak ada harapan bisa rujuk kalau kayak gitu. Semakin dikompori keluarga sana, yang ini dikompori keluarganya. Akhirnya makin membara, terjadilah perang Badar antara suami ini dengan suami itu. Perang antar keluarga, nggak bisa akur, susah. Makanya kalau masa idah tuh masa berpikir, makanya tetaplah satu rumah. Boleh tidur satu ranjang, masih boleh tidur walaupun mungkin ungkur-ungkuran tuh berbalik belakang, punggung ketemu punggung. Tapi namanya orang tidur kan sudah nggak sadar, jempalitan, bangun-bangun kok wes kelon-kelonan. Tahu-tahu astagfirullahaladzim, ya Allah najis kamu, kamu najis. Besok gitu lagi lama-lama
akur, kebablasan. Gitu loh. Nah, jadi selama masa iddah suami masih memberi nafkah, istri tetap masih istrinya sah bagi si suaminya. Nggak boleh berkeliaran kemana-mana, terima pinangan, nggak bisa, ta'aruf lagi, semiliki titiran, nggak boleh. Kalau masa iddah sudah berakhir, nah makanya kalau masa iddah berakhir kan rujuknya harus pakai akad nikah. Itu artinya talak bain tadi. Kalau udah berakhir berarti namanya talak bain. Berarti dia sudah bisa menerima pinangan dari laki-laki lain. Kalau sudah habis masa iddah. Kalau masih masa iddah, haram, tidak boleh menerima pinangan lamaran dari laki-laki lain. Ini konsekuensinya harus dipahami. Dan nggak boleh pulang, nggak boleh minggat. Seribut-ribut apapun dengan suami nggak boleh pulang ya. Di tempat orang tua nggak boleh. Nggak boleh ngekos sendiri-sendiri, nggak boleh. Terus yang nimpati rumah siapa? Yang satunya udah aku tak ngekos, aku juga tak ngekos. Lain di rumah siapa? Kan pekok namanya, ya kan? Malah ngekos, ya rumahnya nganggur. Nah makanya kalau orang dalam masa iddah tetap harus satu rumah, nggak boleh pisah. Kalau perempuan itu nih konsekuensi masa iddah, kan suami selama masa iddah berarti 3 bulan, anggaplah 3 bulan, wajib ngasih nafkah. Kalau istrinya dia ngeyel, dia kabur sendiri tanpa izin suami, maka suami tidak wajib memberi nafkah. Misalnya dia balik ke tempat orang tuanya tanpa izin, suaminya nggak ridho, dia tetap nekat balik, suami tidak wajib ngasih nafkah dan tidak bisa dituntut dalam masa persidangan. Nggak bisa nuntut nafkah yang belum dibayarkan, nggak ada. Wong dia keluar tanpa izin, tanpa ridho. Kalau istri tadi itu keluar tanpa izin, terus jadi perjalanannya kecelakaan, mati, jelas matinya masuk neraka jahanam karena statusnya dia masih istri sah. Dia boleh keluar dari rumah kalau terancam nyawa karena suaminya mungkin kalau marah sedikit-dikit nyulek. Jadi si perempuan ini sudah kehilangan 1 bola mata, takut kehilangan 1 bola mata lagi, maka dia buru-buru dia kabur. Karena kalau suami marah dikit, kamu tuh loh, kan nyulek, kena lagi. Pas gini, sit tidak kena. Nah itu dia. Maka istrinya kabur karena terjadi kriminalisasi di rumah. KDRT. Kalau KDRT boleh dia kabur. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau terancam nyawa boleh kabur. Tidak dinafkahi dan sampai nggak makan di situ boleh dia pergi. Karena dia tidak menunaikan kewajibannya. Kalau si suami menunaikan kewajiban sempurna nggak boleh keluar dari rumahnya. Allah alam bisawab. Begitu Mbak pertanyaan tadi tentang masalah konsekuensi masa iddah. Tambah sedikit boleh Ustaz? Boleh. Kalau misalkan masa iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya gimana Ustaz? 4 bulan 10 hari. Berarti dia selama masa iddah di rumah? Enggak, iya selama masa iddah dia di rumah. Dan boleh dia keluar untuk mencari penguat hati, itu boleh. Datang ke majelis taklim, ke teras dakwah. Harapannya nemu berondong karena suaminya udah meninggal misalnya kan. Boleh, sah-sah saja dia datang, tujuannya cuma ingin menenteramkan hati, menenangkan hati. Kenapa? Di rumah terus dia stres malahan. Ingat suami, ya kan? Pas mau tidur ngeliat guling, ingat suami. Ke toilet, ingat suami. Kemana-mana di setiap sudut tuh kayak ada suami, stres dia. Dia butuh hiburan keluar dalam rangka menguatkan batin, boleh. Yang tidak boleh selama dia keluar tadi, dia bersolek, dia berdandan, nggak boleh. Dia hanya boleh netral saja, nggak boleh berdandan macam-macam. Tapi tetap harus mandi, gitu ya. Jangan sampai masa berkabung nggak adus, wedus, gitu ya, Mbak ya. Oke, cukup ya. Udah malam ini, udah jam pas 8:30. Saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada Mbak penanya terakhir, kasih door prize apa? Kasih buku saja nih, nggak apa-apa ya. Yang saya pegang ini kasih. Yang mana tadi? Tuh Mbak yang sini. Yang terakhir. Yang terakhir apa ya? Oh ada 2 ya? Iya ada 2. Kasih vas satunya nih. Nggak boleh ya? Ya udah di apa ya? Dibagi 2 nggak bisa. Apa TD ada apa hadiah apa gitu? Udah saya tanya. Cari. Engko wae to ora usah saiki, mosok acara ditinggal lunga. Iki acara dirampungi sik. Oh iya. Error iki. Saya mana ya? Mic-nya di sana. Ya Allah. Itu loh sama mbaknya nih. Itu ya dari saya. Dan nah ini teman-teman kalau mau konsultasi, ada saya ruang konsultasi. Kalian mau konsultasi langsung ke nomor saya juga bisa. Catat nomor HP saya. Wah ini obral nomor HP. Alah paling megang admin, enggak lah ini saya beneran. 0877 1947. Sudah belum? Tulis. 0877
Gimana sih? Gimana sih? 0877 1947 1953 08 77 1947. Mau berapa digit sih? 12. Itu tahun kelahiran istri saya, bapak saya, ibu saya. Itu pas tuh. 77 itu istri saya, dua-duanya sama, 77. 1947 bapak saya, ibu saya 1953. Tahun kelahiran saya malah nggak ada. Istri saya dua-duanya sama, 77 semua, kelahiran 77. Nah, itu ya. Jadi ketik nama kalian tuh, nama pagar kabupaten. Nah, kirim chat lewat chat WA. Nanti kalian bisa masuk ke ruang konsultasi. Gitu ya. Yang ikut kajian online saya juga bisa lewat situ nanti. Terima kasih. YouTube ada kan? Lewat online-nya WA biasanya, lewat WA langsung. Itu aja dari saya, makasih. Saya kembalikan ke Mas Ipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz atas materi malam ini yang sangat luar biasa, sangat menambah wawasan, cukup menjadi pengetahuan kita, dan kalau bisa jangan diamalkan atau dihindari sebuah perceraian. Gimana cara menghindari perceraian? Ya diawali dengan kita mencari pasangan gitu. Untuk teman-teman cari pasangan itu bebas, kriterianya apapun sesuai teman-teman mau. Saya nggak akan menghakimi di sini. Tapi satu yang penting, cari yang dia udah selesai sama masa lalunya. Kalau teman-teman nyari pasangan yang belum selesai sama masa lalunya, ya siap-siap aja makan hati. Kemarin kan kejadian kan yang pengantin di Bogor itu baru nikah, ternyata istrinya kabur dari rumah. Padahal baru sehari nikah, istrinya kabur, ternyata ketemu sama mantannya. Kan nggak enak gitu kan. Nah, apa lagi ya, Tan? Udah ya. Oh ya, ada tips lagi nih. Misalkan nih suami istri berantem nih, Ini saya ngasih tips menghindari perceraian, walaupun saya belum menikah. Kan pelatih tidak bermain. Ketika suami marah atau istri marah, ketika salah satu jadi api, maka salah satu harus jadi air gitu. Kalau duanya api ketemu api, ego ketemu ego, yang terjadi hanya perpisahan, teman-teman. Jadi untuk menghindari perpisahan ya salah satu jadi api, satu harus jadi air. Karena kata maaf itu bukan datang dari siapa yang salah gitu, tapi dari siapa dia yang takut kehilangan gitu. Wah, banyak quotes kan malam ini, udah mencari TikTok ini. Oke, itu aja teman-teman quotes malam ini. Pokoknya hindarilah perceraian, cari pasangan yang apapun kriteria teman-teman, tapi jangan cari yang belum selesai sama masa lalunya. Itu aja intinya. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu pada ngaji asyik pekan depan. Terima kasih kami dari Teras Dakwah mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada malam hari ini. Nah, tadi teman-teman dua akhwat tadi yang dapat hadiah, nanti gimana ngambilnya ya? Nanti kesini aja ya. Oke, nanti bisa tunggu mungkin sekitar sini ya. Teman-teman yang dapat hadiah tadi, 2 orang yang belum dapat bisa tunggu di sini. Akhirul kalam, setelah saya tutup silahkan yang akhwat boleh membubarkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.